Shalom Aleichem bagi kita semua. Kita masuk dalam perenungan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman yang ingin saya sharingkan pada kesempatan hari ini adalah menjadi baik itu tidak cukup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi baik itu tidak cukup. Firman Tuhan berkata dalam Matius 4 ayat ke-17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Oke saudara, ayat ini ditujukan oleh Tuhan Yesus kepada siapa? Tentu kepada kita semua. Tapi pada saat itu Tuhan Yesus sedang berada di tengah masyarakat Yahudi, masyarakat Israel. Dan masyarakat Israel bukanlah masyarakat barbar. Bangsa ini adalah bangsa yang berbudaya tinggi, bangsa yang mengenal Yahweh, bangsa yang melakukan dengan ketat hukum Taurat. Mereka punya kesantunan yang tinggi, mereka punya etika yang baik, mereka punya penghormatan kepada Elohim begitu tinggi dan begitu luar biasa. Budaya dan etika bangsa ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka pada waktu itu, di mana mereka dikelilingi oleh bangsa-bangsa kafir penyembah berhala, yang etika, karakter, budaya, kesantunan jauh lebih rendah daripada bangsa ini, saudara. Tapi untuk bangsa yang santun itu, untuk bangsa yang baik itu, untuk bangsa yang melakukan hukum Taurat begitu ketat itu, Tuhan Yesus berkata, bertobatlah. Dengan kata lain, saudara, bahwa kebaikan, melakukan hukum Taurat, kesantunan bangsa Yahudi, di mata Tuhan Yesus bukanlah menjadi apa-apa, tidak bernilai, itu tidak cukup. Apa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi di tengah-tengah masyarakat di mana pada waktu itu Yesus ada, itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu bukan yang dirindukan oleh Tuhan. Itu tidak bisa dinikmati Tuhan, saudara. Barangkali saudara berkata, kenapa ya Tuhan gak bisa menikmati bangsa Israel? Bukankah mereka berkelakuan baik, mereka sopan, mereka rajin ibadah, mereka ketat melakukan syariat agama, mereka begitu ketat melakukan hukum-hukum, mereka hidup di bawah hukum-hukum yang begitu mengikat mereka. Mereka menundukkan diri kepada hukum-hukum itu, saudara. Tetapi kenapa? Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh bangsa Israel itu tidak bisa menyenangkan hati Bapa, hati Elohim Yahweh yang mereka sembah, saudara. Karena memang kebaikan menurut dunia, kebaikan menurut Taurat itu tidak bisa dinikmati oleh Tuhan. Itu tidak bisa menyenangkan hati Bapa, saudara. Itu tidak membahagiakan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, tata cara budaya mereka, ketaatan mereka itu ternyata belum sampai kepada yang Tuhan rindukan, Tuhan kehendaki, belum bisa dinikmati oleh Tuhan. Sehingga saudara dan saya pasti bertanya, jadi apa yang menyenangkan hati Tuhan? Apa yang diperhatikan
diperhitungkan oleh Tuhan. Apa yang bisa dinikmati oleh Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kehidupan yang serupa seperti Kristus, itulah yang menyenangkan hati Bapa. Itulah yang dikehendaki oleh Bapa. Bangsa Yahudi tidak mengenakan kehidupan Kristus. Mereka bisa baik, mereka bisa taat, mereka bisa menjadi pelaku hukum Taurat yang begitu ketat. Tapi yang Tuhan kehendaki, mereka menjadi serupa seperti Kristus. Tetapi pada kenyataannya, bangsa itu menolak Yesus, bahkan membunuhnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini pertanyaan yang sama kita kembalikan kepada diri kita. Apakah kita sudah sebaik bangsa itu? Bangsa Yahudi itu yang beretika tinggi, yang berbudaya, yang memiliki kesantunan, yang begitu taatnya kepada hukum-hukum Taurat mereka. Apakah kita sudah lebih baik daripada mereka? Sementara yang mereka yang begitu baik saja tidak masuk dalam hitungan Tuhan, belum bisa menyenangkan hati. Saudara, menghidupi kehidupan Kristus, itulah yang menyenangkan hati Bapa. Menghidupi kehidupan Kristus atau menjadi serupa dengan Kristus, itulah yang dikehendaki oleh Bapa, saudara. Apapun saudara hari ini, barangkali saudara seorang remaja, pelajar, saudara seorang dokter, saudara seorang guru, saudara seorang pemilik usaha, siapapun kita, tidak mesti harus menjadi full-timer, pejabat gereja. Semua kita bisa menjadi serupa seperti Kristus. Bahkan saudara, agenda hidup kita harusnya adalah menjadi serupa seperti Kristus. Tidak bisa tidak. Tuhan mau saudara dan saya hari ini putuskan berproses menjadi serupa seperti Kristus, di mana saudara memiliki perasaan Kristus, saudara memiliki pikiran Kristus, saudara sepemikiran, saudara seperasaan dengan Kristus. Sebabnya kita perlu mengenal Kristus melalui kebenaran-kebenaran firman yang dalam Alkitab. Kita perlu merenungkan firman, kita perlu menyelidiki firman, kita perlu memahami firman, dan kita perlu menjadi pelaku firman, saudara. Kita perlu semakin peka terhadap apa maunya Kristus. Kita semakin peka terhadap perasaan Kristus. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara hari-hari. Hanya apabila saudara mengenakan kehidupan Kristus, mengenakan prinsip-prinsip Kristus, mengenakan perasaan Kristus, mengenakan kehendak Kristus, mengenakan kerinduan-kerinduan Kristus. Hanya seperti itu yang bisa menyenangkan hati Bapa. Ternyata bukan hanya orang jahat yang membutuhkan pertobatan. Orang baik juga harus bertobat, saudara. Karena pertobatan itu bukan satu titik, tapi garis panjang, terus menerus dari hari ke hari. Kita terus bertobat dari jalan hidup kita yang salah. Karena di dunia hanya dua saja, menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan dunia ini. Raja dari dunia ini, penguasa dari dunia, iblis. Jadi menyenangkan Tuhan atau menyenangkan iblis. Dibahagiakan oleh Tuhan atau dibahagiakan oleh dunia ini. Yang ketiga, menjadi serupa seperti Kristus atau menjadi seperti dunia ini. Nah, saudara yang menentukan, saudara yang memilih, saudara diberi free will, kehendak bebas.
Tuhan tidak mau menjadikan saudara robot yang memaksa saudara untuk mengikut dia menyembah dia. Dia ingin saudara menyembah dia, saudara mengikuti dia, saudara mentaati dia, lahir dari kasih, dari keikhlasan, dari kerelaan, saudara, bukan dari paksaan. Saudara, Tuhan tidak ingin menjadikan saudara robot. Saudara, Tuhan ingin saudara yang memilih untuk menjadi serupa seperti Kristus. Saya dikasih oleh Tuhan apapun tentang saudara hadapi pada hari-hari. Kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin sulit, semakin complicated. Ditambah dengan kita sedang dalam menghadapi situasi pandemi virus COVID-19 yang menekan banyak manusia, seluruh bangsa di muka bumi. Orang baik, orang jahat bisa kena. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga untuk semakin menundukkan diri kita kepada Tuhan, untuk kita mengikatkan diri kepada Tuhan. Karena apa? Karena tidak satu pun manusia yang bisa menjamin hidupnya untuk terhindar dari infeksi virus ini. Dan kalau virus ini mengena setiap manusia, bisa menghadap Tuhan. Artinya, untuk menghadap Tuhan, kesempatannya semakin besar hari-hari ini. Oleh sebab itu, kita harus berjaga-jaga, persiapkan diri sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan. Saudara harus bertobat dari pikiran cabul, bertobat dari pikiran kotor, bertobat dari segala pikiran najis, bertobat dari perselingkuh, bertobat dari pornografi, bertobat dari sakit hati, kecewa, dendam, bertobat dari berfoya-foya, bertobat dari ingin dihormati, ingin dihargai, bertobat dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, saudara. Saya percaya ketika saudara rindu berproses menjadi serupa seperti Kristus, saudara sudah menyenangkan hati. Saudara dikasih, Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mencintai saudara. Terus berjuang, terus mengasihi Tuhan. Pasti perjuanganmu tidak sia-sia. Ada upah kekal yang disediakan Tuhan bagimu di langit baru, bumi baru, di kerajaan surga. Ingat saudara, hidup di bumi ini sementara. Bumi ini hanyalah hunian sementara. Tetapi Tuhan sudah menyediakan rumah bagi saudara dan saya, yaitu di rumah Bapa, di kerajaan. Di sanalah hidup yang sesungguhnya, hidup yang sejati. Oleh sebab itu, mari siapapun saudara, tua muda, mari siapkan hidup saudara untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Shalom Aleichem. Betsem Halmasia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, haleluya, amin.